pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Servi Serjan Nauman, NPM 12.3592. Di sini saya akan melakukan pengajaran berkaitan dengan mata pelajaran micro teaching, yaitu mata pelajaran saya baba, yaitu sumber daya alam. Jadi di sini saya mendatangi SDK Belong. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik kah? Siapa yang tidak makan pagi tadi? Kita tidak makan pagi. Tunggu lapar saya pun. Belum lapar kan? Tunggu lapar baru makan. Belum. Kan masih makan pagi ya? Jadi kenapa sudah tadi memperkirakan identitas baik, giliran kalian sudah memperkirakan nama lengkap, nama pendek dan juga hobi ya? Oke, mulai dari terima kasih semua karena sudah memperkenalkan nama. Jangan lupa belum hafal sesuatu ya? Kalian punya nama ya? Oke, jadi langsung saja materi kita ini. Apa saja ini? Sudah. Sudah bisa baca semua kan? Sudah. Oke, kalian sudah dapat materi sumber daya alam? Sudah. Oke, kalau sudah dapat, apa yang kalian pahami dari materi sumber daya alam dan materi sebelumnya? Karena nampak Materi sumber daya alam, prestasi itu. sumber daya alam. Listrikan, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi sebelum kita memasuki materi sumber daya alam, karena kita belum berdoa ya, dan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya, terangkan ya. Oke, jadi di sini kita akan mulai pembelajaran kita berkaitan dengan sumber daya alam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita dulu, kita nyanyi dulu ya. Ya, Pak. Oke, satu. Andri. Jadi mata pelajaran kita ini berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi di sini Pak akan menunjukkan satu foto berkaitan dengan sumber daya alam. Sebelum Pak menunjukkan satu foto, siapa di sini bapak atau bapaknya petani? Saya punya nenek, Pak. Petani Pak? Tadi porang, Pak. Oke, Orang orang. Telanjang, Pak. Ya. Siapa lagi? Apa? Ya? Oke. Siapa di sini yang memiliki kebun? Jadi pengertian atau definisi dari sumber daya alam adalah dengar dulu. Tahu pengertian atau definisi dari sumber daya alam kan? Ya, Pengertian. Pengertian sumber daya alam. Atau belum tahu? Lupa, Pak. Ada di catatan. Oke, di sini Pak akan kasih tahu. Jadi pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi apa? Kebutuhan. Kita ngertian dulu. Saja. Jadi sumber daya alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi contohnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan sumber daya alam ini adalah apa contohnya? Digambar. Dan gambar padi ini untuk apa? Makan. Makan untuk memenuhi Kebutuhan. terima kasih pintar. Kita kasih tahu kalian. Jadi dari pengertian sumber daya alam ini tadi, jadi di sini dari definisi ini, ada kan sudah
jenisnya ini? Jenis yang pertama nih. Aduh, masa kalian tidak tahu? Dapat diperbarui dan tidak dapat? Kembali. Atau belum dapat juga? Dikasih apa ini? Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, yang pertama itu dapat diperbarui. Tulis ini. Ini jenis yang pertama. Apa yang pertama dari jenisnya? Yang kedua. Oke. Jadi apa contohnya dapat diperbarui? Sudah tahu contohnya? Tidak tahu? Apa contohnya? Jagung. Tepuk tangan dulu untuk dia. Kita lagi. Sebenarnya dari Jos. Kalian sudah memahami ini? Apa itu dapat diperbarui, Kak? Sudah memahami? Belum ini? Jadi, Pak ambil contoh kenapa dia disebut dapat diperbarui. Jadi, anak-anak, dapat diperbarui itu adalah, kalau dia punya definisinya dapat diperbarui itu adalah cepat tumbuh kembali dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan kembali. Contohnya tadi itu kebun kopi. Siapa yang ada kebun kopi tadi? Itu contohnya dapat diperbarui. Jadi dapat diperbarui itu adalah ketika kita sudah memanen kebun kopi toh, sudah panen kopi kan? Nanti dia akan tumbuh kembali toh. Itu namanya dapat diperbarui. Dia cepat tumbuh kembali. Apa contohnya? Kalau dapat diperbarui, bukan hanya tumbuhan saja dapat diperbarui, tapi juga ada jenis yang lain, hewan dan tumbuhan. Intinya yang dapat diperbarui itu adalah berkaitan dengan makhluk hidup. Oke. Apa contohnya dapat diperbarui? Kalau Pak sudah jelaskan definisinya. Ya, apa contohnya? Kopi. Durian. Ya, Kemiri. ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah pahami kan? Oke. Karena itu tadi ya dapat diperbarui. Kenapa disebut dapat diperbarui tadi ya? Karena Pak sudah jelaskan. Siapa di sini yang bisa jelaskan lagi? Kenapa dia disebut dapat diperbarui? Jenis yang pertama ini. Karena Ada biji. ya. Bisa biji, Pak. Oke, terima kasih pada banyak. Siapa yang bilang karena bisa tunggu lagi? Dalam waktu yang sama singkat. Ini tepuk tangan untuk dia. Siapa namanya? Revan. Tahu tadi siapa namanya? Jos, Pak. Jos. Oke, Jos dan Revan. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Ya. Oke. Siapa yang bisa sebutkan lagi kenapa dia bisa disebut dengan dapat diperbarui? Dari biji, Pak. Lalu terus. Ya? Dari biji, Pak. Kalau itu belum. Ya, juga dari biji. Kembali. Oke, cepat tumbuh kembali. Apa lagi? Karena tidak memerlukan waktu yang Lama. yang lama untuk menghasilkan Buah. menghasilkan buah atau menghasilkan kembali. Contohnya tadi apa? Kopi. Kopi. Daun. Bukan hanya itu, tapi hewan juga. Apa contoh hewannya? Anjing. Ya itu juga. Api. Semua jenis hewan atau makhluk. Iyo. Oke, baik, terima kasih. Sudah memahami dapat diperbarui ini, Kak? Atau ada pertanyaan dari ini? Dapat diperbarui? Tidak, Pak. Tidak ada, Kak? Betul tidak ada, Kak? Tidak, Pak. Betul tidak ada? Betul. Oke. Yang kedua ini anak-anak, jenis yang kedua itu ini. Baca deh, satu Tidak orang baca. makan. Besar sedikit. Besar. Tidak dapat itu. Oke. Ada yang tahu kenapa dia disebut tidak dapat bisa disebut tidak dapat diperbarui atau kenapa dia dalam jenis tidak dapat diperbarui? Ada yang bisa jelaskan atau Tidak sudah bisa. memahami? Tidak bisa. Hanya satu kali. Hanya satu kali. Ini jawabannya sedikit menghampiri benar. Apa tadi jawabannya? Tidak bisa diukur. Hampir sedikit mendekati benar. Siapa yang bisa? Ya, kalian siapa yang bisa? Tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu sekali. Betul sekali
dipakai kan langsung habis, tidak bisa begini lagi. Ada bibitnya untuk tanam kembali atau menghasilkan kembali dalam waktu apa tadi? Singkat. Oke, tepuk tangan untuk dia. Sangat luar biasa. Semua nama tadi. Betul. Kamu kan punya kelas. Pernah jalan kelas? Juara berapa? 1. Wih, mantap. 2 kau. Wih, tepuk tangan dulu untuk kalian. Luar biasa. Mantap. Ini sebelumnya sudah menjelaskan ini kan tidak dapat dibagi. Jenis-jenis yang dan sumber daya alam. Kalian sudah dapat sumber daya alam atau sumber daya alam? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi jenis yang kedua ini tidak dapat diperbarui. Kenapa disebut tidak dapat diperbarui tadi? Ya, apa tadi? Kau jelaskan tadi. Karena oke, tidak bisa dihasilkan dalam waktu. Dia memerlukan waktu yang sangat-sangat sangat-sangat lama untuk menghasilkan kembali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian semangat kan? Betul, masih semangat. Atau kita asik nyanyi dulu? Nyanyi dulu kan? Kita lanjut materi dulu sedikit deh. Jadi tidak dapat diperbarui ini contohnya itu adalah siapa yang pernah naik motor? Apa yang diisi di dalam motor? Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Itu adalah jenis apa? Iya, apa yang kedua ini? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Jadi itu adalah jenis dari yang kedua tidak dapat diperbarui. Contohnya tadi apa? Bensin. Bensin itu anak-anak. Kenapa dia disebut sebagai tidak dapat diperbarui itu? Karena memerlukan waktu-waktu yang sangat lama untuk menghasilkan kembali. Karena dia juga ketika kita memakainya habis pakai itu. Iya. Kalau kalian lihat isi dalam motor pasti dia habis tuh. Tidak bibitnya tidak bisa berkembang tuh. Beda kalau kita menanam kopi. Kan kopi bisa berkembang tuh. Kalau kita sudah panen dia buah lagi. Karena isi tidak bisa tuh. Atau kalian kenal bensin bisa menghasilkan kembali kan? Ketika kita sudah isi dia full lagi. Itu makanya dia disebut dengan apa? Oke, kita akan coba semua. Apalagi contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sama. Hah? Bukan. Kalau contoh sumber daya alam, dia bisa ditanam kembali dalam waktu yang sangat singkat atau bisa berbuah lagi. Contoh contoh dalam apa? Dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya itu adalah minyak bumi. Jadi ini adalah contoh gambar produksi minyak bumi. Ini sudah lihat kah? Ini lihat. Lihat diam sekali. Sudah memahami apa itu sumber daya alam? Ya. Coba kalian jelaskan dulu ini dapat diperbarui. Bisakah? Atau contoh yang sedang. Yang pertama dapat diperbarui. Apa contohnya? Masa kalian tidak memahami? Mereka sudah sebutkan tadi contoh dari dapat diperbarui. Siapa di sini yang bisa? Dari kalian dapat diperbarui contohnya apa? Tunggu aja kita. Kalian sudah jelaskan tadi. Ya, contoh diperbarui. Tidak dapat diperbarui itu. Yang dapat diperbarui apa contohnya? Kopi, oke. Apa lagi? Itu semua adalah dapat diperbarui. Sudah lihat tadi di gambar ya, Toh? Ini gambar apa tadi? Ini adalah gambar produksi minyak bumi. Atau disebut dengan jenis yang kedua. Apa jenis yang kedua? Tidak sekali. Tepuk tangan untuk dia dulu. Oke, jadi contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tulis supaya kalian mengerti kalau belum jelaskan lagi. Jadi contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu anak-anak. Kenapa disebut sebagai tidak dapat diperbarui? Karena dia tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat. Ya,
dia memerlukan waktu yang sangat-sangat lama untuk menghasilkan pembalik. Jadi dia disebut dengan tidak dapat karena dia habis di tepuk tangan untuk dia. Sudah memahami dua jenis ini kan? Betul tidak sudah memahami dari dua jenis ini? Tidak. Siapa yang tidak memahami? Kita, Pak. Ya benar. Yang itu yang Iya, yang bagaimana yang tidak dapat belum memahami dengan materi ini? Dari materi ini mana yang belum pahami? Sudah semua? Betul tidak? Tidak apa-apa kau untuk tanya dengan Pak. Tanya semua. Sudah kan? Oh, dapat materi ini kan? Kalian sudah memahami dari dua jenis ini? Betul, sudah semua kan? Sudah. Ya apa yang kalian pahami ya? Apa yang pahami? Dan apa pahami dari materi ini adalah? Sudah jelaskan. Yang pertama ada dua jenis sumber daya Alam. Yang pertama, yang kedua, contoh dari atau apa definisi dari dapat diperbarui? Apa definisinya tadi? Dapat diperbarui? Yang bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang Oke. Yang kedua apa contohnya? Contohnya dapat diperbarui. Contohnya tadi. Jagung apa lagi? Kopi. Kalau yang kedua lagi, yang punya definisinya tadi apa? Kalau sumber daya alam yang kedua jenisnya definisinya tadi apa? Definisinya, pengertiannya. Tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang catat supaya kalian memahami. Catat. Ini materi penting. Catat. Contohnya tadi tidak dapat diperbarui apa itu? Bensin apa lagi? Atau minyak tanah dan berkaitan dengan minyak Bumi. Oke. Sudah memahami dua jenis ini toh? Kalian masih semangat kan? Biar dia semangat tadi. Ya. Coba ya yang semangat siapa yang tahu? Ya lagi. Yang benar semua. Ya. Di sini sudah. Depan ini. Ya, berdiri semua. Berdiri semua. Siapa namanya? Ya. Boleh. Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Sudah semangat untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya? Jadi karena kita sudah memahami apa ini tadi? Jenis toh? Sudah memahami tadi jenis sumber daya alam toh? Ini berkaitan dengan jenis. Yang kedua itu anak-anak berkaitan dengan wujud ya. Jadi berkaitan dengan wujud itu anak-anak ada dua wujud sumber daya alam. Oke. Kalian masih semangat toh? Ini jenis yang pertama tadi. Yang kedua kita membahas berkaitan dengan jenis yang kedua. Jadi jenis yang kedua adalah berdasarkan wujud. Siapa yang tahu berdasarkan wujud ini? Jenis yang kedua ada dua jenis berdasarkan wujud. Hah? Siapa yang memahami atau mengetahui berkaitan dengan jenis berkaitan dengan wujud? Ada dua wujudnya. Ya, siapa yang memahami? Kan kita sudah memahami tadi itu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Masa kalian tidak tahu berkaitan dengan wujud? Karena kalian tidak tahu, maka apa yang saya jelaskan, ada dua wujudnya itu. Jadi yang pertama itu adalah wujudnya itu adalah
yang hidup atau makhluk Hidup. atau apa ini? Binatang. Yuti. Di sini baca nama apa? Yuti. Kata lainnya itu adalah Yuti. Jadi yang pertama jenisnya adalah makhluk hidup atau biotik. Sudah memahami apa itu? Yang berkaitan dengan makhluk hidup atau biotik? Apa contohnya tadi jenis ini? Atau Makhluk biotik? hidup. Hebat nih kau sudah jelaskan tadi hebat ini. Hebat apa yang kau sebutkan tadi? Iya, itu salah satu contohnya. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Apa tumbuh-tumbuhannya tadi? Kopi. Itu salah satu contoh dari jenis yang ketiga ini. Yaitu adalah berkaitan dengan makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan dan Bebas. itu adalah jenis sumber daya alam yang berapa ini? Dua. Yang pertama. Ya, yang ketiga. Jadi ini adalah yang ketiga ya. Kalian masih semangat kan? Oke, jadi ini adalah jenis sumber daya alam yang ketiga. Bisa baca ini apa ini? Makhluk hidup. Tulis dulu ini. Berdasarkan wujud. Ini berdasarkan wujud. Tulis data berdasarkan wujud. Berdasarkan Oh. dia punya apa? A. Di sini sampai ya. Ya. Sampai yang apa? Pak. Yang mana? Ini kan tidak dapat diterbangin. Kalau yang ini apa dapat diterbangin? Kalau yang ini tidak dapat diterbangin ya? Oke. Sudah tulis semua? Ini ya, mana? Yang mana? Oh, dia di sini ini kan? Ya. Bukan, yang ini bawah berdasarkan wujud. Yang ini jadi berdasarkan wujud. Kalau yang atas jadi tiga, kalau dua berdasarkan wujud. Sudah memahami tadi toh berdasarkan wujud tadi toh? Atau apa yang disebut dengan berdasarkan wujud tadi? Berdasarkan wujud yang pertama yang makhluk hidup. Apa contohnya tadi? Anjing. Apalagi tadi? Intinya berkaitan dengan makhluk yang hidup. Oke, ada lagi. Jadi yang kedua itu anak-anak. Laban dari makhluk hidup ini berdampak. Wujud apa laban dari makhluk hidup ini? Beda batu. Oke. Atau biasa disebut dengan abiotik. Jadi jenis yang kedua itu adalah benda mati atau abiotik. Contohnya itu apa? Batu. Betul sekali. Itu adalah sumber daya alam yang ketiga. Contohnya batu apa lagi? Meja. Tanah. Berkaitan dengan sumber daya alam, bukan benda-benda yang berkaitan dengan ini. Apalagi? Batu. Kayu. Bukan kayu. Kalau kayu tidak termasuk. Ini batu, air, udara, listrik itu berkaitan dengan sumber daya alam, benda. Atau apa tadi? Abiotik. Sudah memahami ini kan? Sudah tahu kan? Sudah memahami jenis yang kedua ini kan? Sudah memahami? Sudah semua memahami ya jenis yang kedua ini? Sudah kan? Betul, sudah. Betul, sudah semua kan? Ambil contoh dari makhluk hidup tadi. Contoh dari makhluk hidup tadi. Sumber daya alam dari makhluk hidup. Anjing apa lagi buku ya itu semua berkaitan dengan yang hidup. Kalau sudah mati sudah tahu semua tadi toh? Sudah. Bumi tadi batu pasir udara, apalagi?
sudah memahami tadi ada tumbuhan, ada minat apa, ada hebat, ada minyak bumi, ada minyak bakti. Kira-kira apa manfaatnya untuk manusia? Tentu saja kita harus pilihan itu. Untuk apa tadi? Ada banyak jenis untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang pertama ini adalah kebutuhan makan. Dari jenis apa namanya? Jenis sumber daya adalah untuk memenuhi kebutuhan bagian dan makanan. Apa contohnya? Nasi. Dihasilkan dari mana? Kita untuk kalian semua. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini contohnya dari ini yang kita produksi atau kita hasilkan itu adalah padi. Apa lagi selain padi? Ada juga sayur, ada juga jagung, apa lagi? Dan buah-buah. Bukan hanya itu, tetapi ada juga daging dihasilkan dari hewan. Apa contoh hewannya? Ya, itu semua contohnya. Jadi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari makanan. Yang kedua apa lagi selain makanan untuk memenuhi minuman? Contohnya coba dong tadi. Tepuk tangan untuk dia. Ini jangan kemana-mana ini. Kalian dapat contoh untuk memenuhi kebutuhan. Kamu piang sekali. Contohnya tadi itu adalah kebutuhan dari makanan. Contohnya hewan apa yang dihasilkan lagi itu contoh kebutuhan. Apa lagi? Contohnya pemanfaatan bagi manusia. Apa lagi? Contohnya kami bilang tadi apa tadi kau bilang? Minuman tuh. Nah itu dihasilkan dari air. Itu pemanfaatannya juga. Apa lagi pemanfaatannya? Tempat tinggal. Apa yang dihasilkan dari tempat tinggal itu? Rumah. Ya, dihasilkan dari mana rumah ini? Bangunan. Kayu apa lagi? Pasir juga. Itu contoh yang dihasilkan pemanfaatan dan sumber daya alam. Bukan hanya itu, pakai dan tidak pakai. Nah, itu juga yang dihasilkan dari sumber daya alam. Yang dihasilkan dari hewan, ulat tepat untuk membuat benang ini. Ulat sutra. Sutra. Kalian sudah tahu apa itu? Supra. Sudah dapat materi? Lupa. Jadi itu adalah ulat yang menghasilkan apa tadi? Benang. Nah, oke. Apalagi selain ini bangunan? Apalagi selain bangunan untuk pemanfaatan manusia? Itu tadi jenis pakaian yang dihasilkan bukan hanya dari itu tadi ulat itu, tapi juga dari bulu-bulu contohnya bulu apa? Kita berpikir dulu. Belum apa lagi? Itu saja kalau kita udah belum bahkan. Bisa juga belum tidak apa-apa. Intinya sudah memahami itu dari pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan apa tadi? Kita untuk kalian semua dulu. Dan pemanfaatan ini kalian sudah memahami kan? Atau untuk kalian sisa? Apa manfaat dari sumber daya alam ketika kalian belajar di sekolah ini? Apa manfaat yang kalian lihat sendiri sekarang ini? Manfaat dari sumber daya alam. Tentu saja buku yang kalian gunakan ini kan. Ini berasal dari sumber daya apa? Sumber daya alam dari kayu. Ya, kayu apa? Dari bambu. Kita lihat ini. Jadi itu pemanfaatan yang untuk kalian dari sumber daya alam ini banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk bapak kalian. Siapa yang ada motor di sini? Nah, ada kompor di rumah itu adalah yang di situ adalah bahan bakar. Jadi itu manfaatnya untuk manusia, untuk kita semua Jadi itu banyak manfaat dari sumber daya alam. Seperti bensin tadi untuk kita berjalan. Ketika kita berjalan kaki ke pasti membutuhkan waktu yang sangat lama tuh. Jadi manfaat dari bensin ini adalah untuk mengisi motor, jadi kita tidak memerlukan waktu yang sangat lama lagi untuk pergi ke kerja atau pergi kerja. Kalau kita jalan kaki pasti membutuhkan waktu yang sangat lama tuh.
pelestarian sumber daya alam. Apa contohnya untuk melestarikan sumber daya alam? Contohnya saja di sekitar lingkungan kalian atau yang kalian bisa lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Apa contohnya untuk melestarikan? Contohnya, kalian tidak mengetahui apa contoh? Contohnya saja tadi kalian membersihkan ruangan, memungut sampah, menjaga lingkungan. Itu salah satu contoh dari melestarikan sumber daya alam. Contoh dari sumber daya alam. Jadi contohnya itu adalah seperti yang kalian lakukan tadi, memungut sampah itu adalah contohnya dari sumber daya alam. Dan juga contoh-contoh yang lain, banyak salah satu yang lain, menanam kembali pohon yang rusak supaya tanah tidak gundul, dan juga mendaur ulang sampah seperti alele juga bisa kita membuat keranjang dari alele. Kalian sudah pernah lakukan juga mendaur ulang alele menjadi apa? Keranjang dari tutupan alele itu. Iya, tepuk tangan untuk dia dulu. Kalian sudah memahami pelestarian sumber daya alam? Sudah memahami pelestarian cara melestarikan sumber daya alam? Apa contohnya tadi? Menjaga kebersihan. Contohnya tadi apa? Atau memungut sampah. Saya sudah memahami semua bagian yang ini kan? Betul tidak sudah memahami semua? Betul kan? Oke, karena kalian sudah memahami semua bagian yang berkaitan dengan sumber daya alam. Atau ada pertanyaan? Karena kita punya materi sudah habis. Tidak ada. Sudah memahami semua? Mau bertanya istri kita? Bisa kan? Kalau mau bertanya ini, apa yang terjadi ketika kalian kan tidak melestarikan sumber daya alam? Apa yang terjadi? Ya, itu saja banjir. Kita mau lihat. Iya, betul. Kita harus lihat. Makanya terjadi. Yang kedua apa lagi yang terjadi? Ketika kita tidak melestarikan. Karena pembangunan secara lihat. kita mau lihat dulu. Akan menyebabkan apa? Gundul. Ya, kita duduk. Kita mau tingkatkan dulu. Jadi itu adalah masalah berkaitan dengan sumber daya alam. Ketika kita tidak melestarikan sumber Daya alam. jadi materi kita hari ini itu saja berkaitan dengan sumber daya alam. Kalian mengerjakan tugas ini dulu, bekerja dalam bentuk kelompok, oke? Bagian ini satu kelompok, sudah. Kalian kerja yang bagian ini saja. Nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah yang kalian kerjakan, ya? Nomor 1 Iya. kalian presentasi habis. Kalian satu kelompok, ya? Kalian satu kelompok. Iya, kamu juga satu kelompok kamu. Kamu kerjakan. Kita dulu. Diam.
kan? Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Kenapa kita harus menikah menjaga sekali sumber daya alam? Itu yang sudah kita jaga. Kenapa harus kita jaga sekali? Ini yang semangat kelompoknya ya. Tidak bisa apa-apa. Jangan selalu dia. Ano? Itu ya. Sudah semua kan? Kamu sudah? Oke. Dengan kamu sudah, maka kamu bakal presentasikan ya. Ya, udah dari kelompok ini dulu. Jangan satu. Satu yang bagian itu. Jawab, Be. Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Apa terkira bagi supaya tidak rusak? Oi, tepuk tangan dulu. Nomor dua. Nomor dua, apa yang terjadi jika minyak bumi habis? Kendaraan tidak bisa berjalan dan manusia berjalan kaki. Oi, luar biasa sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Luar biasa. Terima kasih semua ya. Silakan dulu. Kelompoknya kamu sudah. Nomor dua. Jawab. Kami ingin mempresentasikan hasil pencarian. Ya. Nomor satu, mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam? Takut banjir dan longsor. Ya, tepuk tangan untuk mereka dulu. Luar biasa. Nomor dua. Apa yang terjadi jika minyak bumi di bumi habis? Ibunya habis. Ya. Terima kasih ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Kelompoknya lain. Oke, tapi Oi. susah sekali jadwal. Oi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Mengapa kita harus
apa? Sini biar itu saja kamu jelaskan ya. Jelaskan kembali. Ya, silakan. Ya, baik. Oh iya. Jelaskan apa saja ya. Yang kau pahami berkaitan dengan materi ini, jelaskan apa saja. Yang kau jelaskan.